Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Naam. Pada kesempatan kali ini telah berkumpullah kita di majelis yang insyaallah penuh barakah ini, karena dengan nikmatnya lah kita masih bisa berkumpul di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah ini. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat Islam dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah sampai saat sekarang ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan cerita, yaitu kisah sahabiah pada zaman Rasul, yaitu Ummu Hakim binti Al-Haris. Ada yang kenal? Ada yang udah pernah baca? Ya, pada kesempatan kali ini siapa Ummu Hakim binti Al-Haris ini? Yaitu ia adalah seorang mujahidah yang menegakkan tongkatnya pada malam pertama di hari pengantinnya. Dia adalah Ummu Hakim binti Al-Haris bin Hisham Al-Quraisyah Al-Makhzumiyah. Ibunya adalah Fatimah binti Al-Walid, saudara perempuan dari Khalid bin Walid. Sejarah telah mengisahkan kepada kita tentang kisah Ummu Hakim sebagai seorang pahlawan yang mengagumkan pada malam pengantinnya bersama seorang Khalid bin Sa'id. Karena sebelumnya dia adalah istri dari Ikrimah bin Abi Jahal. Dia masuk Islam sebelum suaminya masuk, yaitu pada peristiwa Fatu Mekah. Ketika dia masuk Islam, suaminya melarikan diri ke Yaman. Lalu sang istri meminta jaminan keamanan bagi suaminya terhadap Rasulullah. Lalu dia meminta izin kepada beliau untuk mencari suaminya. Lantas Rasulullah pun mengizinkannya, sehingga dia berhasil membawa pulang suaminya kembali. Lalu suaminya masuk Islam dan terbunuh sebagai syahid di medan perang. Kemudian dia dinikahi oleh Khalid bin Sa'id, dan pernikahan ini memiliki kisah yang menarik. Siapa Khalid bin Sa'id ini? Yaitu adalah seorang sahabat dari keturunan Abdus Syam dari suku Quraisy. Dia masuk Islam terlebih dahulu setelah Abu Bakar As-Siddiq. Lalu dia hijrah ke Habasyah karena perlakuan ayahnya yang selalu menyakitinya. Dia menyaksikan Umratul Qada bersama Rasulullah SAW dan Fatu Mekah, Perang Hunain, dan terbunuh sebagai syahid di Maraju Sufar pada tahun 14 Hijriah. Setelah itu, kemudian Yazid bin Abu Sufyan melamarnya, dan Khalid bin Sa'id pun mengirimkan utusan kepadanya untuk menawarkan lamaran kepadanya. Maka dia pun, sang Ummu Hakim ini, menerima lamaran Khalid bin Sa'id, dan ia dinikahi dengan mahar 400 dinar. 400 dinar mungkin sekarang berapa juta? Alphard mungkin dapat. Ketika itu kaum muslimin sudah sampai di Maraju Sufar, dan Khalid termasuk orang yang ikut dalam perang Ajnadin dan Maraju Sufar. Maraju Sufar ini tempatnya ialah suatu daerah di daerah bagian selatan Damaskus, Syam. Karena Damaskus sendiri ditaklukkan setelah itu secara damai. Ketika kaum muslimin sudah sampai di Maraju Sufar dan Khalid termasuk orang yang ikut dalam perang Ajnadin dan Maraju Sufar, Khalid bin Sa'id pun ingin menikahi Ummu Hakim. Maka Ummu Hakim pun berkata, "Bagaimana jika engkau mengakhirkan pernikahan ini sehingga Allah membubarkan kumpulan pasukan ini?" Lalu sang Khalid pun menjawab, "Sesungguhnya jiwaku ini telah melihat bahwasanya dirinya ini telah menerawang dan syahid di medan pertempuran ini." Lalu sang Ummu Hakim pun berkata, "Jika demikian, lakukanlah." Maka Khalid pun menikahinya di atas jembatan yang di Maraju Sufar, dan jembatan itu dinamai jembatan Ummu Hakim. Lalu Khalid pun melaksanakan walimah pernikahannya. Dia mengundang para sahabatnya, para teman-temannya, dan menjamu mereka. Namun seketika itu, sebelum mereka selesai menyantap hidangan, para pasukan Quraisy pun datang untuk menyerang. Pasukan Romawi datang menyerang. Lalu salah seorang di antara mereka maju dan mengajak berduel. Lalu majulah sang Khalid bin Walid yang telah melaksanakan akad. Melihat hal tersebut, Khalid dan musuhnya ini bertanding, berduel.
Lalu yang terbunuh menjadi syahid ketika itu adalah Khalid bin Walid. Melihat hal itu, Ummu Hakim pun langsung mengikat pakaiannya yang masih terkenakan dalam pemakaian pengantin itu. Masih tercium aroma wangian dan masih tercium aroma bekas malam pertamanya. Sebelum malam pertama, dia pun ikut bertempur dalam peperangan yang dahsyat itu. Mereka saling membunuh dan saling gentar dalam pertempuran tanpa mundur. Ummu Hakim pun mengambil pasak tiang tenda malam pengantinnya dan berhasil membunuh 7 orang kafir Romawi. Dan sungguh sangat luar biasa seorang wanita ini, yang dimana bahwasanya telah kita ketahui wanita ini adalah sosok wanita yang lemah, yang sangat lembut. Tapi dalam kisah ini beliau mampu mengangkat tenda pasak tiang pengantinnya dengan membunuh 7 orang kafir. Dan apa yang bisa kita ambil ibrah dari kisah ini? Sungguhnya apapun perintah dan apapun mendesaknya sebuah panggilan dari Allah dan Rasulnya, maka kita laksanakanlah. Seperti apa yang telah dicontohkan oleh Ummu Hakim binti Al-Harithah. Beliau langsung mengangkat pedang, langsung mengangkat tongkat pasak dari tenda tiangnya, lalu mampu membunuh 7 orang kafir Romawi. Dan ketika membaca dan ketika mendengar kisah ini, begitu merindingnya diri ini dengan sosok yang wanita yang begitu kuat, yang mampu membunuh 7 orang kafir Romawi. Mungkin hanya ini saja yang dapat bisa saya sampaikan. Kurang lebih dan salahnya saya mohon maaf. Akhiru dakwati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.